Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tatalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur kita semata hanya untuk Allah yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taklim kita seolah kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Wajiz, isinya rangkuman dari pembahasan yang luas dari akidah as-salaf as-saleh ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang kita masuk di halaman 225 nomor 9 tentang dhuwabit wa muntalaqatut du'ati, kaidah dan landasan, pengendalian dan prinsip ketika orang berdakwah kepada Allah Ta'ala, di mana telah kita pahami dakwah termasuk salah satu cara keselamatan dari ancaman kerugian. Ya Allah menjelaskan dengan sumpahnya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia betul-betul rugi. Siapa yang selamat? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, memegang prinsip kalimat tauhid la ilallah, diilmui sehingga nanti benar, enggak diucapkan saja, lalu beramal soleh, memenuhi hak Allah, memenuhi hak diri, memenuhi hak makhluk, diawali dengan sholat dan semua kegiatan yang mengandung kesolehan, lalu ketika bermasyarakat berdakwah, mengajak mereka kepada jalan Allah Ta'ala dan mengajaknya untuk bersabar istiqomah habis waktu sampai meninggal. Siapa yang punya 4 itu merupakan jalan keselamatan, keluar dari ancaman kerugian. Semoga kita aman dari kerugian. Karena dakwah pengaruhnya luas, mengajak pada orang lain. Bila baik akan bertambah baik, bila jelek akan banyak memakan korban. Makanya pengendalian prinsipnya supaya dimiliki agar kiprah dakwahnya benar, sehingga upaya untuk membesarkan pahala dengan berdakwah nanti terwujud. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-9, ta'allumu adabil khilafi,
ta'allum mempelajari adab ketika orang memiliki perbedaan. Adabnya diketahui dulu, karena potensi khilaf berbeda itu besar. Kalau tahu adabnya, perbedaan nanti bisa diambil maslahatnya. Wa ta'miku usulil hiwar, wa ta'miku usulil hiwar, dan memperdalam fondasi diskusi. Orang berkumpul, ada perbedaan, menjelaskan apa alasannya, itu ada fondasi sehingga hasil diskusinya pun juga akan kebenaran. Wal iqraru bi ahammiyatihima, dan mau mengakui akan pentingnya adab ketika ada khilaf, mengakui pentingnya fondasi yang dimiliki ketika berdiskusi dua hal itu perkara penting. Wa daruratum tilaki adawatihi, dan keharusan darurah, perkara bersifat daruri, sebuah keharusan untuk imtilak memiliki adawatihi, sarana-sarananya. Secara umum umat Islam adalah umat yang satu. Inna di ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini umat yang satu, yaitu sama-sama makhluk, sama-sama dicipta untuk menghamba, sama-sama seagama, sama-sama mengakui Allah Rabb-nya, sama-sama mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, sama-sama kiblatnya, sama-sama pengen aman dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, itu diantara satu kesatuan yang siapapun pasti punya program itu. Di balik itu juga banyak perbedaannya. A, B, C itu berbeda-beda. Kemampuan memandang, melihat, berpikir juga berbeda. Kemampuan mendalam ilmu berbeda. Kemampuan mencermati, meneliti, mengambil ibrah pelajarannya juga berbeda-beda. Banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Sehingga dengan berbeda kemampuan ilmunya, berbeda kemampuan mencernanya, berbeda kemampuan menyimpulkannya, nanti membuahkan tindakan yang juga bisa berbeda. Dan itu potensinya selalu terjadi. Walaupun juga tidak mengingkari hal itu terjadi, walaupun juga telah menjelaskan sekaligus solusi, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian mengalami tanazu', perbedaan yang nanti bisa bersengketa, maka jangan dibiarkan berkelanjutan, tapi kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul.
Jika kalian memang iman pada Allah, iman pada hari akhir, nah itu cara yang paling bagus, dampaknya nanti akan baik. Contoh real terjadi perbedaan seperti apa? Kita kembali kepada generasi pilihan. Abu Bakar sahabat terpilih. Umar pun juga demikian. Ternyata keduanya sering beda. Sehingga keduanya sampai mengatakan, semisal, kenapa kamu menyelisih saya? Dijawab, saya tidak menyelisih kamu. Tapi memang hasilnya kenyataannya berbeda. Akhirnya Allah pun juga turunkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kamu jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul. Kewenangan milik Allah, kewenangan milik Rasul. Allah Rasul belum menetapkan, kamu sudah memiliki ide-ide penyelesaiannya begini. Itu kasusnya menimpa pada Abu Bakar dan Umar. Umar dengan yang lain pun juga pernah sampai lawan sengketanya dipegang oleh Umar, kerahnya seret pada Nabi SAW. Dia menyelisih saya. Yang kata Nabi, lepaskan. Apa kasusnya? Ternyata bacaan Quran. Akhirnya si A dipanggil, bacalah. Si B juga dipanggil, bacalah. Ketika masing-masing membaca, kemudian dijelaskan. Antara Ali Muawiyah kan juga sama, sampai melibatkan perang besar yang memakan korban dari kaum muslimin. Maka daripada itu, karena yang seperti itu berpotensi terjadi di dalam alam dakwah pun juga berpotensi terjadi, dan itu semua tidak boleh untuk memakan korban dakwah itu sendiri. Makanya harus tahu adabnya, fondasi landasannya, sehingga nanti akan terjaga, dan ketika menyelesaikan masalah nanti hasilnya yang terbaik. Makanya orang harus memiliki sarana itu semuanya. Kemudian apa sarana yang kita miliki? Yang pertama, berbeda, ada yang sejalan, ada yang kontras. Berbeda, ada yang sejalan, ada yang kontras. Sejalan bisa bersatu, kontras nggak bisa. Siang malam nggak bisa disatukan. Siang ya siang, malam ya malam. Perbedaan kontras kita butuh tahu. Apa saja? Satu punya ilmu, yang satu nggak punya ilmu. Ini nggak bisa bersatu. Yang satu tauhid, yang satu syirik, nggak bisa bersatu. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah, tidak bisa bersatu. Yang satu jalan Allah, yang satu jalan togut, nggak bisa bersatu. Yang ada adalah penegakan hujah, mana yang hak, mana yang batil. Ketika sudah gamblang, yang hak dipegangi, yang batil ditinggalkan. Itu perbedaan yang bersifat tadaddud, kontras, tidak bisa bersatu. Yang satu perbedaan yang tanawwu, minimal itu ada dua. Yang satu hanya sebatas beda karena sinonim,
Atau satunya lagi berbeda karena sebatas untuk memperbanyak contoh. Perbedaan yang bersifat sinonim di dalam alam tafsir sering terjadi. Misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah membuat keputusan bahwa kamu tidak boleh menghamba kecuali hanya kepadanya saja. Apa makna qadha? Ada yang menerjemahkan amarah. Ada yang memberikan makna wasso. Atau makna yang lain yang sepadan. Allah mengqadha, Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan. Allah berwasiat supaya bertauhid. Allah bikin keputusan harus bertauhid. Allah memerintahkan supaya bertauhid. Maka antara makna qadha, wasso, amaro itu sepadan. Maka beda kayak begitu nggak jadi masalah. Kemudian yang lain, perbedaan bersifat tanwi atau khiyar, untuk memperbanyak contoh sehingga boleh memilih contoh ini atau contoh yang itu. Kasusnya apa? Kasusnya adalah tentang orang yang insilah. Watlu alaihim naba'alladzina ataihumul kitabah. Ceritakan kepada mereka berkaitan orang yang saya beri dia kitab. Tetapi fansalahu minha, dia ternyata melepaskan dari kitab itu dan lebih suka mengikuti hawa nafsu. Akhirnya dia diikuti oleh setan. Jadi orang kedatangan ilmu, dengar, paham, mampu beramal dan sudah beramal karena tertarik kepada yang lain. Nah, ilmu yang telah ia pelajari itu ternyata ditinggalkan. Ibaratnya ulo melepas kuliti. Basa Jawane pun nulungsungi. Bahasa lain fasik, meninggalkan ketaatan karena tergiur kepada yang lain. Ditanyakan siapa dia, itu nanti jawabannya beragam. Ada yang mengatakan Bal'am bin Ba'urah, ada yang mengatakan orang dari Balqa, orang mengatakan orang dari Yaman. Kesimpulannya benar semuanya itu hanya sebatas contoh, karena di semua tempat itu ada. Sehingga orang seperti itu namanya bisa ribuan, tetapi sifatnya sama. Bagaimana kasus permasalahannya? Kasus permasalahannya adalah Nabi Musa, salah satu tafsiran, punya seorang murid namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia potensial sebagai da'i. Keilmuannya, pemahamannya, pengamalannya, penampilannya, hujahnya, andaikan dia menjadi panutan, oke. Ditugasi dakwah menghadap raja. Kedatangan dai ini dengan segala berita acaranya, akhirnya raja romongso iman-iman. Ini kan orang potensial, gak cuma gitu saja kegiatannya. Akhirnya raja memberikan penawaran. Bila kamu mau, tinggalkan saja kegiatanmu. Saya punya putri, kamu saya nikahkan dengan dia. Nanti saya beri separuh kerajaanku. Atau bahasa yang lain, bila nanti saya mati PNKB. Menarik gak kira-kira? Akhirnya ia terima itu, ia tinggalkan dakwah. Yang seperti ini di banyak tempat ada. Di tempat A namanya A, di tempat B namanya B, di tempat C namanya C. Maka beda-beda nama yang ada. Ini hanya sebatas tanwi untuk memperbanyak contoh. Itu enggak masalah.
Atau perbedaan yang lain bersifat takhir, hukumnya khiyar, boleh pilih. Karena memang masalah yang dibahas memiliki banyak makna. Masalah yang dibahas memang memiliki banyak makna. Atau memang petunjuk praktek itu boleh menggunakan beberapa cara. Napa contohnya? Al-Quran bacaannya satu bacaan atau banyak bacaan? Banyak bacaan. Wadduha wadduhi misalnya, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wadzakari wal unsa, macam-macam cara bacanya. Itu ada 10 macam bacaan. Gaya nomor 1 boleh, gaya nomor 2 boleh, gaya nomor 3 boleh, sampai ada 10 gaya. Hukumnya hukum boleh memilih. Cuma di masa Utsman karena umat banyak yang awam, karena mereka tidak mahir di dalam alam perbedaan, dikira permusuhan, maka setelah musyawarah diputuskan satu kesimpulan, yaitu satu macam bacaan, sehingga yang awam-awam nanti bacanya sama sehingga umat menjadi satu. Makanya dibikin tim penyalin Al-Quran, satu bacaan yang dipilih oleh Utsman, yang lama-lama ditarik kemudian diganti yang baru, semua penjuru bacaannya sama sampai sekarang. Atau yang lain, memang ada kata di dalam petunjuk peribadatan memiliki banyak makna. Semisal orang ketika berucap sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, di situ wajib untuk tumakninah dan ruas-ruas tulang kembali ke tempat semula. Ruas tulang kembali ke tempat semula. Mana tempat semula yang dimaksud? Sedekap ketika baca Fatihah, atau berdiri yang tidak ada tuntunannya berbuat apa? Maka dia mengendalikan ke tempatnya itu seperti ke tempat ketika sedang baca Fatihah, yaitu sedekap. Kembali kepada tempat sebelumnya, yaitu lurus. Karena tidak ada penyebutan supaya bersedekap, tapi ke tempat semula. Mana semula itu? Makanya ketika i'tidal, ada yang sedekap, ada yang tangannya lurus. Gimana kalau begitu? Perbedaan seperti itu. Dan yang lainnya banyak. Turun sujud, lututnya atau tangannya dulu. Ketika menusuk ke berdiri, tangan bertumpu ke lantai atau bertumpu ke lutut. Praktek dari sedekap, itu di atas perut atau di atas dada. Kemudian sholat yang hanya 2 rakaat, cara duduknya iftiros atau tawaruk. Itu memang berpotensi mengandung beberapa kesimpulan yang akhirnya berbeda. Nah seperti itu. Dan itu bila kita ambil contoh sangat banyak. Lalu langkah berikutnya, setelah kita mengetahui macam-macam perbedaan, ketika ada perbedaan, supaya diadakan diskusi. Kamu bersikap begitu apa alasannya? Saya alasannya begini, saya alasannya begini. Ketika alasannya mendasar, sudah diakui, keduanya sama-sama diperbolehkan. Itu ditempuh khiwar, diskusi, ditanya apa alasannya. Ternyata merujuk kepada dalil, cuma kesimpulannya berbeda karena memang beberapa pilihan atau ada yang salah menyimpulkan. Buat yang salah menyimpulkan itu diluruskan.
Bila memang itu memang memungkinkan banyak kesimpulan, disilahkan. Semisal pesan Nabi kepada orang yang bacaan berbeda, seperti itu diturunkan, kepada satunya seperti itu diturunkan, silahkan. Kalau salah, akhirnya diluruskan. Sehingga ditunjukkan yang benar, salahmu di sini. Lalu langkah berikutnya, setelah diskusi, tahu alasannya, akhirnya mengakui atau menghargai atau meluruskan. Mengakui atau menghargai atau meluruskan. Kalau memang sama-sama benar, diakui. Kemudian ketika pilihannya berbeda, dihargai. Kalau kesimpulannya salah, diluruskan. Itu termasuk adabnya. Termasuk ketika diskusi memiliki sikap seperti itu. Kemudian apabila menyangkut kepada urusan masyarakat, maka supaya perbedaan yang ada dicarikan penengah dan supaya masyarakat tunduk kepada si penengah. Siapa penengahnya? Kalau sholat, imamnya. Kalau sholat, imamnya. Maka ketika sholat sendiri, orang bisa memilih hasil pilihannya setelah keilmuan dipelajari. Tapi ketika berjamaah, supaya semua jamaah mengikuti gaya imam apabila bisa melihat prakteknya imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walhamdu. Imamnya lurus, ya lurus kabeh. Imamnya sedekap, bisa melihat, ya sedekap kabeh. Selesaikan. Sehingga nanti masyarakat tetap kompak. Perbedaan yang ada nggak akan merusak. Karena adanya penghargaan yang seperti itu. Dan itu jumlahnya terlalu banyak di masyarakat kita. Makanya apabila kita melihat perbedaan, tidak usah diberikan komentar, tapi ketika bisa ketemu, nanti bisa meminta alasannya. Engkau kok menyimpulkan begini, apa pertimbangannya? Yang ditanya, pertimbangan saya adalah berdasarkan dalil ini. Nah begitu. Benar-benarkan, banyak pilihan, silakan memilih. Hasil pilihannya silakan dihargai. Kalau ada kesalahan supaya diluruskan. Nah ini penting yang seperti itu. Maka apabila yang seperti itu dimiliki, dakwah nanti akan tetap terjaga. Bila terjadi konfrontasi, itu letaknya adalah memang beda yang bersifat tidak bisa disatukan. Yang satu ilmu, yang satu bodoh, yang satu tauhid, yang satu syirik, yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Memang ini seperti siang dan malam, sehingga kubu hak gamblang, kubu batil gamblang. Mananya seperti itu. Itu tadi poin yang ke-9, perlunya mempelajari adab ketika ada perbedaan, memperdalam fondasi ketika berdiskusi, dan mengakui adab dan fondasi itu memang perkara penting, dan supaya orang itu memiliki keilmuannya. Berikutnya masuk pada poin yang ke-10. Kaidah ini penting, para dai harus tahu. Jangan sampai ada permusuhan antar dai. Sebab nanti bila ada permusuhan antar dai, umat menjadi bingung, malah bolo-boloan. Padahal itu adalah satu barisan. Makanya bolo-boloan itu boleh. Yang satu grup hak, yang satu grup batil, yang satu grup tauhid, yang satu grup syirik, yang satu grup sunnah, satu grup bid'ah, supaya dua saja. Sitok grup siang, grup malam, memang nggak bisa bersatu. Tamsilnya seperti itu. Tapi jangan sampai yang sama-sama sunnah itu terjadi persengketaan sesama ahlus sunnah. Karena yang ke-10, al-ashir al-bu'du anit ta'mim fil hukmi wal hadaru min
afatihi wal adlu fil hukmi alal ashos. Lafadz adam itu dicoret. Wa minal insaf al hukmu alal ma'ani dunal mabani. Itu bacaannya. Al bu'tu menjauhkan anit takmim, bersifat takmim fil hukmi ketika memberikan vonis. Takmim itu dianggap salah, belum ditanya penyebabnya langsung diberikan vonis. Itu ketika kita definisikan apa takmim itu, nama bahasa umum adalah dibawa kepada keumuman. Takmim secara bahasa dibawa kepada keumuman. Artinya ketika melihat ada kesalahan tanpa ditanya apa penyebabnya langsung diberikan vonis. Nah, makanya supaya sikap seperti itu dijauhi. Wal khadaru min afati, dan waspada dari penyakitnya. Orang ketika menvonis caranya begitu, ini risikonya bahaya. Artinya waspada, jangan begitu. Gak oleh model ngono kuwi. Wal adlu fil hukmi al ashos, dan bersikap adil ketika memberikan vonis kepada orang sebagai pelakunya. Wa minal insaf, termasuk sikap adil al hukmu, yaitu memberikan vonis alal ma'ani, dilihat apa permasalahannya dunal mabani, bukan apa yang jadi kenyataannya. Wa minal insaf, termasuk sikap adil al hukmu ketika memberikan vonis ala ma'ani, di atas apa permasalahannya dunal mabani, bukan kenyataannya. Sekarang kita ambil pokok permasalahan. Apakah setiap orang yang mencuri dan yang dicuri mencapai standar minimal lalu dibawa kepada hakim bersama saksinya, hukumannya sama, dipotong tangan kabeh? Sama vonisnya? Kalau menggunakan sistem takmim, nyolong, jumlahnya tercapai, ada saksi, kepada hakim potong, itu namanya takmim. Dikebiauya podo sini, dipadak nih. Sekarang apakah betul setiap pencurian itu sebabnya sama, tujuannya sama? Tapi itu dianggap sama, nah itu tidak boleh. Nggak semua orang mencuri itu sebabnya sama, tujuannya sama. Makanya tidak boleh diputusi dengan hukum yang sama. Maka diberikan vonis yang sama. Ini yang dibahas, dijauhi cara tindak yang seperti itu. Sekarang kita ambil contoh. Ada orang kecawan mencolok, mencuri. Saksinya jelas tahu. Akhirnya ditangkap, bawa kepada hakim, dicek, ternyata jumlah minimal tergapai, hanya potong tangan. Ternyata kasus seperti itu pernah terjadi di masa Umar. Ditanya, kamu nyolong? Nggih. Sudah ngerti atau belum hukum nyolong? Pun. Apa? Dosa. Yang lain, ya bisa dipotong tangan. Bila sudah ngerti, kenapa kamu nyolong? Nah, saya luwe. Saya sudah jumpa kepada pemiliknya. Tolong saya diberi pekerjaan atau dibantu, walaupun hanya sesuap, saya luwe nepol.
Saya nggak diberi, saya diusir. Karena saya nggak kuat ngempet luwe, ya apa boleh buat. Bangkai saja halal, tanpa punya niatan menghalalkan, dan ketika mengkonsumsi nggak sampai pesta, ternyata dia dibebaskan. Justru pemilik barang yang dia malah dihukum. Ngerti dulurmu luwe, wis cethuk, mbok yo diberi pekerjaan, kamu nggak memberi. Mbok yo diberi walaupun sesuap nasi, kamu juga tidak memberi. Dia itu nggak kuat ngempot luwe, akhirnya mengambil barangmu, malah kamu kasuskan. Ayo modeli dia. Loh, kena hukuman yang dicolong, pencurinya malah bebas. Ada kan yang seperti itu? Mestinya itu namanya al-ma'ani, sesuai dengan apa pokok permasalahannya, bukan semata kenyataannya. Nyolong ini, nggak mesti begitu vonisnya, dicek dulu. Nah, ketika dakwah pun juga demikian. Kita ambil contoh yang lain. Apa setiap kali orang itu mati di lehernya ada salib, dia itu mesti kafir neraka selamanya? Jawab. Apa setiap kali enek wong mati di lehernya ada kalung salib, maka diputuskan dia kafir neraka selamanya? Mesti begitu? Belum tentu. Lek takmim dianggap dikebiah podas ini mungkin dikatakan begitu. Lah menghukumi dengan kayak begitu tidak boleh. Akhirnya ada peristiwa ketika mati ada kalung salib, tetapi yang nolong aneh, ucapannya bisa berucap la ilaha illallah. Kontras enggak? Ketika cari-cari lacak sama lacak, kenapa kenyataannya bukan atribut zahirnya itu muslim, bahkan identitasnya kafir? Ada apa? Kalung salib, penyembah salib. Ternyata ketika lacak sana lacak sini, ternyata baru terbongkar dia seorang dari keluarga besar, penyembah salib. Dia berpikir, merenung, membandingkan, cari ilmu, akhirnya menemukan kebenaran. Itulah Islam yang dia belum berani untuk menyampaikan terang-terangan. Kenapa? Resikonya luar biasa untuk dia. Akhirnya ketika bersendirian ia bertauhid, ketika bergaul dengan lainnya ia kelabui untuk menutup jati dirinya supaya tidak ketahuan dulu, kecuali setelah tiba saatnya. Ternyata belum tiba saatnya ia terang-terangan, karena resikonya yang sangat besar masih ia sembunyikan, ternyata dia mati duluan. Tapi niatannya bukan meyakini, tetapi untuk menutup bahaya, karena menolak bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat. Memang itu kaidahnya, daf'ul madhar muqaddam min jalbil manfaat. Menolak bahaya lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kenapa? Kondisi memang butuh disiasati. Ternyata keyakinan pribadinya itu yang dominan. Ketika mati dia berucap la ilaha illallah. Nggak sama kan? Nggak kabeh wong mati berkalungkan salib mesti identitas sebagai orang kafir, belum tentu. Makanya jangan memberikan vonis dengan takmim, digebiah-uyah podo ini dianggap sama. Kasus lain, segala puji milik Allah, Engkau hambaku, saya Tuhanmu. Ini ucapan salah atau ucapan benar? Segala puji milik Allah, Engkau hambaku, saya Tuhanmu. Ucapan benar atau ucapan salah? Ucapan salah. Apa setiap yang berucap salah kayak begitu mesti dia tuh musyrik neraka selamanya? Belum tentu.
Ada yang tetap sebagai penduduk surga. Kenapa? Karena saking senengi nggak sadar ucapane wali. Mungkinkah terjadi? Oh, bolak-balik. Apa contoh kasusnya? Ada musafir lengkap dengan bekal. Di dalam safarnya keselepol. Sing kepikir istirahat. Ada tempat teduh, langsung rebahkan badan tanpa mikir, ontanya dicencang dulu. Ontanya nggak dicencang, ketika mau pergi nggak ada yang menghalangi, ya jenenge onta kan mau cari tempat yang lain. Pengen golek sing iyup, atau fitrahnya memang jalan-jalan, atau haus ingin minum yang menggerakkan dia untuk pergi. Mungkin kan ontane, iya. Begitu lelahnya hilang, ia bangun, nggak ada apa-apa di padang pasir, butuh minum, sementara semuanya ada pada unta. Secara sebab dia nggak ada solusi. Like seperti ini potensinya mati. Kemana mau cari unta? Di calling, tau unta nek ngendi? Apa untane nyekel HP? Diceluki, ya apa krungu? Mau cari bantuan sopo? Kemana mau dicari? Secara sebab potensinya mati. Akhirnya ia rebahkan badan. Nggak kuat ngelak luwene, paling-paling bablas mati. Ternyata Allah belum mematikannya. Ketika melek, ontone sudah siaga di sampingnya. Saking senengi, ia berucap, alhamdulillah, pujian milik Allah, engkau hambaku, saya Tuhan. Nganti kuwalek pol gak sadar. Makanya untuk menghadapi kasus ini tidak boleh takmim. Sapa sing muni ngene mesti neraka selamanya, ya ora mesti. Makanya cara bersikap adalah harus menggunakan sistem ma'ani la al-mabani. Pokok permasalahannya apa? Bukan kenyataannya. Contoh yang lain. Apakah setiap orang yang sholat itu mesti selamat? Apa setiap orang yang sholat mesti selamat? Jawab, ya belum tentu. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Siapa yang sholat tapi celaka sehingga kena ancaman wailul lil musallin? Siapa? Orang munafik. Kenapa sholatnya kok celaka? Karena memang mengelabui yukhati'unallaha waladzi amanu. Untuk pengelabuan, asli kafir berpura-pura masuk Islam. Kenapa? Cari dunia biar tidak tersingkirkan. Makanya sholatnya seperti itu. Yang penting absen. Sama geraknya, tapi mendapatkan ancaman dengan wailun lil musallin. Nah, ketika berdakwah harus menempuh sistem ini. Sikap Nabi SAW ketika berdakwah, apa setiap yang sudah datang ke Madinah bolo, yang masih tinggal di Mekah musuh, ketika ada kewajiban hijrah? Jawabnya, belum tentu. Disinilah Nabi SAW itu bersikap. Termasuk ketika mensikapi tawanan perang Badar. Nabi SAW tidak memutuskan tawanan perang dibunuh, tapi tawanan perang mensikapi kasus itu adalah diberikan kebebasan.
Sapa sing duwe tebusan nebuso. Yang nggak punya alat untuk menebus dipekerjakan, nanti nilainya dianggap selesai, dibebaskan. Termasuk Abbas orang diberitahu jangan bunuh dia. Enes yang komentar, yo pamane ya tinang nih. Itu dono apa? Nepotisme. Kenapa Nabi nggak putuskan kasus penyelesaian tawanan perang Badar, nggak seperti kasus tawanan pada perang Bani Quraidah. Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah, mereka jelas kalah perang. Apa keputusan Nabi? Perempuan, anak-anak jual. Yang berpotensi sebagai tentara bunuh. Kenapa? Wong Quraisy pada perang Badar disilahkan nebus. Rakuat nebus, dipekerjakan, nilainya cukup, dilepaskan. Kenapa enggak sama? Padahal sama-sama tawanan perang. Kenapa enggak ditakmim, digebuyah-uyah podo? Nah, sini disikapi dengan sikap yang sama. Itu tadi permasalahannya, dibangun di atas sema'ani dunal mabani. Apa pokok permasalahannya, bukan apa kenyataannya. Nah, ini penting kaidah yang seperti ini untuk kita miliki. Dan itu cukup banyak yang seperti itu. Walaupun itu ada dampak-dampak di depan orang yang tidak ngerti, nanti dianggap tidak adil. Tapi di hadapan orang yang paham, itu ternyata itu kemestiannya. Nah, sudah 2 poin, itu perkara yang penting untuk kita pahami. Berikutnya masuk pada poin yang ke-11. Nah, mungkin ada tanggapan dulu, silahkan. Karena ini menyangkut sebuah sikap kebijakan. Mungkin dia seorang takmir masjid atau sebagai orang tua, atau di masyarakat dia sebagai orang yang dianggap pemimpin. Maka yang kayak begini berpotensi siapapun pun bisa mengalaminya. Dan perbuatan Nabi menghadapi kasus begitu banyak. Buat orang yang tidak paham, mengkritisi Nabi, dikritik. Bahkan sampai ada yang menuduh, ya, Muhammad adilah, engkau tidak adil. Itu suatu cara yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Nabi sampai disalahkan. Akhirnya ketika dijelaskan, pokok permasalahan itu gamblang. Kita ambil contoh yang lain. Ketika perang Hunain 8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah, sungguh Hawazin jelas kalah. Ketika perang aneh, bukan tentara yang berangkat, tapi semua penduduk dan hartanya diberangkatkan. Oleh pakar perang dikritisi, ngono ki ra oleh, kata pemimpinnya sebagai motivasi. Ketika kalahnya total. Masa perang semua harta dibawa, istri anak dibawa, aneh mboten? Sing jenenge perang sing budal niku napa? Ya senjata sama tentara. Istri anak harta ya di rumah. Kenapa kok digowo? Itu kenyataannya begitu. Akhirnya mereka kalah telak, saking banyaknya harta, onto saja yang dapat likur.000, kambingnya anak 40.000, belum orang-orangnya yang ditawan. Ketika mereka masuk Islam, keluarga yang jadi budak itu yang dipulangkan, tapi harta sudah kadung didum. Ya namanya perang, ghanimah, kepada siapa ghanimah dibagi? Jawab, setelah diambil 1/5 milik Allah Rasul, sisanya untuk tentara.
Tentara dari Madinah ada 10.000, ternyata gak entuk dum-duman blas. Wong Quraisy yang baru saja masuk Islam, bahkan banyak yang tidak ikut perang, mereka yang mendapatkan pembagian melimpah. Lihat di gambar secara umum ada tuduhan Rasul korupsi, nepotisme. Sing jelas melu perang kayak entuk ghanimah, sing kono penonton malah diberi ghanimah. Ini namanya takmim. Dianggap sama saja dengan cara-cara yang lain. Ternyata ini mengundang protes bukan sebatas musuh Islam yang menyusup bergaya Muslim, juga mempengaruhi orang Islam itu sendiri. Orang Islam sendiri, terutama orang Ansor, si sepuh-sepuh di kelompok ini. Kenapa ada suara begini? Kalau kami yang sepuh-sepuh, kami husnudun. Rasul pasti punya pertimbangan, itu yang terbaik, karena tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya adalah wahyu. Selesai, sesepuhnya Ansor. Nom-nomane Ansor, ini sing rodok nopo nggih. Rodok gampang kebakar ngoten nggih. Sehingga ada bahasa, ya Rasul cethuk bolone lali karo awake dewi. Dhisik Buddha rantai apa-apa bersama kita menjadi sugih, sekarang donge entuk mon-mon, napa mon-mon itu. Untuk ghanimah besar, lupa dengan kita, sekarang didum karo bolone dewi. Nah, ini di kelompok si Ansor itu. Sing nom-nom. Kamu pengen pulang membawa harta atau kamu pulang membawa Rasulmu? Orang Quraisy yang saya beri, mereka itu pulang membawa harta, tapi mereka enggak pulang membawa Rasul. Sekarang kamu ingin pulang membawa harta atau pengen pulang membawa hartamu? Kayak kita sami dipun tanya gitu napa jawabe? Ya nggawa bondo karo Rasul ngoten nggih. Nongkon milih salah siji kowe. Jaluk kabeh. Orang yang ku beri bukan karena kecintaanku, tapi karena masih labilnya mereka, maka saya jaga dengan harta supaya enggak terjerumus, supaya takliful qulub. Karena kemarin mereka sebagai penguasa ditaklukkan, terampas semuanya, bilang gak entuk apa-apa, labil. Maka dengan saya beri, mereka nanti akan mengesan, oh luar biasa Islam. Sementara kamu yang tidak kau beri, karena saya tahu Allah kokohkan iman di dadamu, itu lebih kusuka daripada harta. Andaikan bukan karena hijrah, saya pengen jadi Ansor saja, pulang bersama kalian juga sama gak dapat apa-apa. Maka menjadi penolong itu tujuan utama. Ternyata mereka digitukan oleh Nabi, nangis. Kenapa? Sadar. Itu namanya alal maban, alal ma'ani, tahu permasalahannya. Tapi ada orang yang nggak mau berpikir, menggunakan sistem vonis dengan mabani, realitanya wong niku ya jelas dolim, maka dia langsung mengatakan adil, kok tidak adil, ini cara berbagi yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Rasul itu nepotisme. Ternyata sing iki ra kena diomongi itu memang penyembah dunia. Makanya dikatakan akan keluar dari kelompok ini orang yang rata-rata muda, semangatnya pol. Sholatmu dibanding mereka sholat tidak ada apa-apanya, puasa dan macam-macam. Mereka itu digambarkan seperti anak panah, saking cepatnya digunakan berburu, binatang sudah ditembus, roboh, tapi anak panasnya nggak ada bekasnya. Tamsil,
Mereka sudah baca Quran, hafal, nggak pernah sepi dari bibirnya, tapi nggak pernah masuk ke kerongkongan. Kenapa? Nggak ngerti ilmune, hanya kegeden semangat. Siapa yang menjumpai dia, bunuhlah karena ada pahala di sisi Allah. Itulah kelompok Khawarij yang Ali bisa membereskannya pada perang Nahrawan. Wah, saya ngomong itu ada semuanya, A, B, C atau siapa. Memang ada orang-orang seperti itu. Nah, kita butuh memahami pokok permasalahan. Memang ada dampak orang yang memberikan vonis dengan cara takmim, ngono kuwi ya salah, pada itu tidak ngerti permasalahannya. Dan banyak contohnya. Banyak contohnya. Kasus yang lain, misalnya ada bencana alam, lalu banyak yang terseret arus. Ketika bisa diselamatkan, ada wong sing ketoke jek urip tetapi pingsan, butuh dibantu pernafasan. Terus nanti cara membantu pernafasan, mungkin wetenge dikompo ngeten nggih, atau dadanya dikompo, atau mulutnya disebul, kesebul banyu, nanti balik bisa menggerakkan jantung. Ternyata si pingsan cewek nom ayu, sing onokne laki-laki, disangka kaduan dianggap mesum. Betulkah ngono ki jenenge mesum? Cara menilai mabani kenyataannya mungkin dituduh, mungkin dipoto, di-share, ngoten nggih kira-kira. Mbah Yai ngromantisi cewek, ngoten nggih kira-kira bahasane. Padahal Mbah Yai ini tujuannya napa? Menyelesaikan masalah. Memang renek uang. Terus pundi potitokne ben mati pisan. Dia punya ilmunya ya begitu, mungkin dikompo wetenge atau di sebul mulute, niku mboten ngromantisi, ngoten to nggih. Itu namanya evakuasi, menolong adanya kondisi darurat. Nah, ngoten-ngoten kathah seperti itu. Makanya ketika menvonis itu lihat pokok permasalahannya apa, bukan kenyataannya. Nah, kenyataan itu reno-reno. Itu butuh cara mengambil sikap seperti itu. Itu bekal dakwah itu penting. Bekal dakwah itu penting. Nah, berikutnya kita masuk pada poin yang ke-11. At-tamyizu bainal ghayati wal wasilati. Pamasalan ad-da'watu maqsidun lakinnal harakata wal jama'ata wal markaza titik-titik maknanya ila akhiriha atau wa ghairaha ya minal wasail. At-tamyizu bisa membedakan, tamyiz bisa membedakan bainal ghayati antara tujuan wal wasilati dan sarana. Pamasalan contoh nih, ad-da'watu dakwah itu maksidun, tujuan yang dimaksud, maksud niat tujuan. Lakinnal harokata tetapi pergerakan, kiprah, wal jama'ata dan berjamaah, wal markaza bikin markas, wa dan yang lain-lain ya minal wasail itu termasuk wasilah.
Berarti di sini bekal orang berdakwah adalah bisa membedakan tujuan dan sarana. Tujuan sama sarana boleh berbeda. Niki wae tindak mriki tujuanipun sami napa benten? Tindak mriki tujuannya sami napa benten? Sama napa? Keilmuan. Sarananya sama atau beda? Beda, ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda pancal, bersepeda motor, bermobil, numpang. Itu namanya tujuan dan sarana. Hukum sarana secara umum itu mubah. Ukurannya sesuai dengan butuh. Dan bisa berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Yang seperti itu kalau cuma sebatas yang satu jalan, yang satu numpang, yang satu bersepeda, sepeda motor, mobil, ini mudah dipahami. Tetapi yang kadang sering itu sarana menjadi tujuan, itu adalah orang berijtima, berkumpul kerjasama. Apalagi ada kepengurusan orang punya jabatan, mestinya itu juga sama kelasnya sarana, tetapi sering menjadi tujuan. Contoh ijtima itu apa? Ya, dibikin majelis, ngundang orang, kita susun pengurus, kita melangkah bergerak, butuh pendanaan. Yang kadang ketika itu sudah jalan, itu menjadi tujuan. Dakwah itu sebatas sarana, ben penak golek duit, hanya untuk kamul fase saja, kedok. Intinya adalah berkedok itu ujung-ujungnya untuk golek duit. Oh, ternyata enak ya jadi panitia, gampang sugih, golek jaluan penak, promosi atas nama jihad. Tujuannya memperkaya diri, sehingga lama-lama orang yang ada di situ menjadikan itu sebagai pekerjaan, bukan sebagai sarana. Makanya ketika gajinya cukup, perjuangan semangat, gajinya nggak cukup, malah minggat. Wonten ngoten niku. Sering terjadi. Kadang jadi milik keluarga, diwariskan. Ini banyak terjadi. Terjadi gak cocok, malah membuat organisasi dewi, bersaing. Bahkan nanti kebablasan, kelompok aku yang bener, kelompok dia salah. Podo-podo sunnah, aku paling sunnah, dia rapate sunnah. Loh, banyak akhirnya yang seperti itu. Akhirnya lama-lama mengklaim kami yang hak, mereka selain daripada kami adalah batil. Kadang-kadang sarananya belum punya, ketika kajian numpang di masjid, yang masjid itu secara global belum tampak sunnah tapi tinggeni, akhirnya dituduh pengajian model koyo kono termasuk pengajian yang enggak sunnah. Padahal yang sama itu adalah betul-betul lurus, hanya pinjam tempat saja. Hanya gara-gara sing ikut itu jumlahnya banyak, dia pengikut jumlahnya sedikit, kemudian pengen grogoti, kono dijatuhkan martabat muruahnya supaya orang berpindah kepada kelompok dirinya. Sehingga tujuannya bukan dakwah membacakan, tetapi golek bolo dan menang. Ini banyak ada di masyarakat. Banyak ada di masyarakat. Makanya orang berdakwah pun juga harus memiliki betul-betul
bekal yang memadai, karena potensi-potensi seperti itu adalah berpotensi banyak terjadi. Maka itu harus dipegang dengan betul. Dakwah itu tujuan, pergerakan, organisasi dan macam-macam itu sebatas apa? Sarana, jangan dibalik. Dan diantara yang menyebabkan terjadi seperti itu adalah karena orang itu hendak meraih dunia atas nama dakwah. Maka daripada itu masing-masing waspada. Kemudian yang betul-betul berdakwah, apabila dikucilkan ya sabar. Mungkinkah dikucilkan? Oh, banyak. Apalagi saingannya mereka punya kewenangan, nanti yang dakwah sebagai masyarakat biasa mengurus urusan-urusan sering itu dipersulit. Kenapa? Nah, itu sebagai saingannya. Semisal kayak di Jawa Barat, masjid yang dibangun oleh Ustadz Yazid itu kan juga nggak kelar-kelar juga kan. Kenapa? Padahal secara hukum itu sudah menang, itu hanya diperbesar saja. Kenapa harus di bredel sana sini? Permasalahannya ini itu ada persaksi, ada persaingan. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah, yang sunnah berkembang, yang bid'ah menguasai kekuasaan, akhirnya mempersulit. Nah, ada kasus yang seperti itu. Seperti itu. Makanya harus betul-betul ada keikhlasan, bisa membedakan antara sarana dan tujuan. Terus ke-12, as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail bi hasabi ma yasmahu bihi asy-syar'u. As-sabatu tegar fil maqasid ketika memegang tujuan, wal murunatu dan bersifat moderat, fleksibel, luwes fil wasail berkait dengan masalah sarana, bihasabima sesuai dengan kadar apa, yasmahu bihi memberikan toleransi kepadanya, asy-syar'u syariat. Dakwah sebagai tujuan utama pegang teguh. Sarana lihat kebutuhan, dibutuhannya pakai, nggak dibutuhannya nggak usah. Nah begitu, dibutuhkan dipakai, nggak dibutuhkan tidak usah. Yang penting tujuan itu harus berjalan. Misalnya orang dakwah butuh masjid, sudah punya tanah, lalu dibangun masjid, sah kan? Ini lemahku, tak bangun masjid sebagai tempat dakwah, supaya dakwah dengan adanya masjid nanti ada kumandang adzan, orang berdatangan, nasihat bisa disampaikan sehingga masyarakat terberdayakan. Kan dakwah itu tujuannya. Gimana sarana? Ya lihat kondisi. Beliau memang di tempat begitu seperti itu sudah boleh, ya sudah. Nggak usah repot dengan status wakaf. Bangunannya nggak usah pakai apa, IMB, izin mendirikan bangunan, nggak usah untuk di akte notariskan. Kenapa? Intinya itu adalah dakwah mengajari orang, dan itu tidak membahayakan. Lek ngono cukup sudah. Tapi untuk ketertiban administrasi, nanti kalau tidak di akte notariskan, nanti akan begini. Ya di akte notariskan. Kalau nggak ada IBM-nya nggak bisa membangun, ya di IMB-kan. Kenapa? Ya namanya sarana itu fleksibel. Butuh tinggi, butuh ya usah. Makanya seperti itu. Yang penting dakwah dulu. Nanti yang lain-lainnya bisa dilengkapi, bisa disusulkan. Itu gambarnya itu ke sana. Makanya dakwah itu menjadi apa? Tujuan. Sementara sarana itu bersifat
fleksibel sejauh mana sarana dipakai? Jawabnya sesuai dengan kebutuhan yang memang syariat memberikan izin itu semua untuk dikerjakannya. Itu ada 9, 10, 11, 12 kaidah yang kita pelajari kali ini. Insyaallah untuk kaidah-kaidah berikutnya bisa kita kaji waktu menyusul. Nah, sebelum kita cukupkan, mungkin ada tanggapan, silahkan. Yeah. Ya. Ada pertanyaan, ngaku beragama Islam tapi tidak ada ketaatan, atau ketaatan sebagian, ada perkara yang lain yang memprihatinkan. Yang pertama berkaitan masalah ngaku Islam tetapi tidak taat, semisal nggak sholat. Bagaimana hukum umat Islam yang tidak sholat? Mungkin kita ambil kasus permasalahan seperti itu, nanti yang dijabarkan saja. Kenapa? Karena yang sering dijadikan fatwa tanya jawab itu memang seperti itu, ngaku Islam tapi tidak sholat, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Akhirnya dijawab, bila dibaca di kitab Al-Kabir Syekh Samsuddin Az-Zahabi, 76 dosa-dosa besar. Di antaranya adalah, salah satunya adalah dosa besar dia tidak sholat. Makanya itu sudah diperinci. Ngaku beragama Islam tidak sholat, ditanya, apa agamamu? Islam. Sadar wajibnya sholat? Sadar. Kenapa tidak sholat? Mana iman? Cendak-cendok niki tinggi opo? Cukup dengan syahadat, yang penting hatinya ya yakin. Dijelaskan itu termasuk akidah Murji'ah. Sadar Islam tapi meninggalkan syariat, sholat sengaja ditinggalkan, lalu mengadakan pembangkangan, bahkan peniadaan syariat sholat. Nah, itu pengakuan keislamannya nggak ada, itu murtad. Hukum di depan penguasa, tangkap, tinggenahne, suruh tobat, bila tidak bisa dibunuh. Yang kedua, sadar ngaku Islam, sadar wajibnya sholat, mengakui saya memang dablek. Kenapa? Aras-arasen. Maka dia tetap muslim, cuma dosa besar sekali. Seperti apa? Ya, dosa besar yang lain-lain, Bu. Terancam kekal di neraka, punya mana tinggal yang lama. Kekal punya mana tinggal yang lama, tapi juga akan ada masanya akan dikeluarkan. Termasuk bolong-bolong juga seperti itu. Makanya itu harus ditegakkan hujjah dulu. Tegakkan hujjah dulu. Tidak sholatnya karena pembangkangan atau karena kendablekan. Napa bahasa Indonesia kendablekan? Akhirnya dari situlah bisa jadi karena penggencaran dakwah itu kurang. Disitulah perlunya untuk dibangun masjid-masjid, menggerakkan masyarakat untuk diadakan taklim. Hikmahnya ada di situ.
Untuk kasus ini PR para dai. Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh dakwahmu. Berikutnya yang lain, rajin sholat, tetapi berbagai macam kesyirikan masih dikerjakan di pinggiran yang belum banyak terjangkau. Makanya kita menghargai keislamannya, penegakan sholatnya, semangatnya. Bila mereka masih melakukan kesyirikan, itu seringnya terjadi subhat, kurang paham apa itu namanya syirik. Yang banyak terjadi, mereka hanya sebatas mengatakan itu wasilah. Sebatas apa? Dianggap wasilah. Dan ini memang rawan. Memang akidahnya orang musyrik itu memang seperti itu. Sadar nyembah Allah, makanya sholatnya ajak. Kenapa patung? Itu hanya wasilah saja. Yang memikirkan dia, wasilah itu kaumnya mubah. Yang penting yang disembah Allah. Mereka mengatakan sebagaimana Az-Zumar yang ketiga menjelaskan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Bukan dia yang saya sembah, tetapi itu sebagai media supaya kami dekat kepada Allah. Ini yang banyak nggak paham hakikat kesyirikan. Yang paling banyak syirik terjadi ini. Untuk memahamkannya, seringnya masyarakat awam mudah, tetapi kadang dikompor-kompori sinten tokohnya. Itu yang sering, yang awam-awam itu malah terbawa. Kalau begitu bagaimana? Ya jawabnya, kesalahan tokoh sama kesalahan awamnya itu berbeda. Walaupun secara salah mereka salah semuanya, tetapi kadar kesalahannya berbeda. Tokohnya memang sudah sadar, nggak mau martabatnya, pengaruhnya hilang. Masyarakatnya mungkin karena sungkan, kelemahannya akhirnya terbawa. Sebenarnya menyadari itu adalah ada kesalahan. Makanya kepada tokohnya yang sudah sengaja, itu mungkin hakikat kesalahan. Kepada masyarakatnya itu nanti akan dihukumi. Dia muslim dengan keislamannya salah karena keterbatasannya, nanti akan ditimbang. Nah seperti itu. Itu masih sangat luas pembahasannya, wallahu alam. Apalagi demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.